Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kelas 5 sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali melalui virtual dengan tema bahasan kali ini adalah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Jadi masih satu keturunan, kalau kita lihat urutannya masih satu keturunan dengan Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi Nabi Sulaiman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Bani Israel ya di Palestina sama seperti ayahnya dan wafat di Baitul Maqdis ya. Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an disebutkan kurang lebih sebanyak 17 kali. Nah, jadi di antara nabi yang Allah utus gitu adalah Nabi Sulaiman kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini termasuk suku atau golongan yang paling banyak diutus Nabi kepada mereka seperti itu. Mulai dari Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Nah, lalu kemudian setelah ayahnya wafat, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman memegang kerajaan ayahnya. Ya, jadi di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah berupa kenabian dan juga kerajaan sebagaimana yang diberikan kepada ayahnya yaitu adalah Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang adil. Jika memutuskan suatu perkara, dia memutuskannya secara adil di antara manusia dengan apa yang ditunjukkan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman, ya Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman di antaranya adalah segala sesuatu ya di antaranya seperti manusia, jin, hewan, burung, ya, angin dan lain-lain itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu kemudian mereka semua bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berani untuk melanggar atau tidak berani untuk melanggar aturan dari Nabi Sulaiman, tidak mau keluar dari ketaatan dari Nabi Sulaiman, tidak berani. Karena apabila seseorang di antara mereka berani durhaka kepada Nabi Sulaiman akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Allah juga menundukkan setan-setan untuk kepada beliau. Oleh karena itu mereka datang kepadanya membawa sesuatu yang beliau perlukan. Jadi jika ada sesuatu yang beliau perlukan, beliau tinggal memerintahkan gitu. Lalu kemudian bahkan mereka membuatkan gedung-gedung yang tinggi, piring-piring yang besarnya seperti kolam. Nah, dibayangkan ya, piring itu besar seperti kolam dan periuk. Periuk itu semacam panci ya. Lalu kemudian yang tetap berada di atas tungku. Tungku itu dalam kalau di kita kurang lebih seperti kompor ya. Kalau dari zaman dahulu menggunakan tungku ya. Lalu kemudian di dalam surat Saba ya, dalam surat Saba ayat 12 dan 13 Allah berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahihuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Maksudnya adalah apabila Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari,
maka jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam waktu sebulan. Begitu pula apabila mengadakan perjalanan di tengah hari sampai sore, kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan. Dan juga kami alirkan cairan tembaga baginya, gitu, ainal qitor, dan juga sebagian dari jin yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman di bawah kekuasaannya. Lalu dengan izin Allah dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepada mereka azab api yang menyala-nyala. Lalu dan para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, gambar-gambar dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Nah, bekerjalah i'malu ala Daud syukra dan bersyukurlah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi Nabi Sulaiman dengan karunia yang Allah berikan banyak seperti ini, di akhir ayat 13 itu disebutkan i'malu ala Daud syukra. Jadi bekerjalah wahai keluarga Daud, ya, keluarga Daud maksudnya termasuk Nabi Sulaiman di situ, untuk bersyukur kepada Allah. Jadi aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah selayaknya bagi kita, teman-teman sekalian, ini hikmah yang bisa kita ambil adalah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, itu salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, berterima kasih. Gitu. Jadi Allah juga mengajarkan kepada Nabi Sulaiman bahasa burung dan hewan-hewan yang lain. Nah, ini salah satu keutamaan juga untuk Nabi Sulaiman bisa berbicara bahasa hewan. Bahkan beliau memiliki pasukan besar dari jin, manusia, dan burung. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 17, dan himpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, tentaranya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan barisan yang tertib, gitu. Jadi oleh karena itu, karena nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan besar dilimpahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman selalu bersyukur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga salah satu yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kalau kita mendapat banyak nikmat dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak bersyukur dan juga banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga banyak melakukan sholat, banyak bertasbih, banyak beristighfar. Bahkan ketika beliau disibukkan suatu saat oleh pertunjukan kuda yang membuat beliau lalai dari mengingat Allah, maka salah satu yang beliau lakukan untuk menghukum dirinya sendiri adalah menyembelih kuda-kuda tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggantinya dengan angin yang tunduk untuk mengikuti perintahnya. Nah, itu semua teman-teman sekalian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjut kisah yang berikutnya di pertemuan yang akan datang, insyaallah, tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nah, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.